informasi semua tentang hukum. Jangan kemana-mana, cukup di sini aja. Kupas tahu, kupas tuntas tentang hukum. Kupas tahu, kupas tuntas tentang hukum. Halo Sobat Hukum, ketemu lagi di acara kesayangan kita, Sikibe Kupas Tahu. Program acara yang mengupas tentang hukum, informasi hukum yang layak untuk diberikan kepada masyarakat. Telah hadir bersama saya yaitu narasumber kita pada hari ini yaitu Bapak Moro Arisnu. Beliau adalah Kasubit Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Selamat datang Pak Moro di Kupas Tahu. Selamat datang Mas Koco. Apa kabar Pak Moro? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, alhamdulillah. Gimana perjalanan dari rumah ke kantor nih? Macet atau tidak hari ini? Alhamdulillah saya berangkat dari subuh Pak. Sukoco. Jadi Dari subuh, ya? Tidak ada kemacetan ya. Siap, terima kasih. Yang penting yang utamanya adalah semangat pagi tetap ya. Semangat tetap kita sebagai tusi ya, Tusi. pelaksanaan tusi kita. Baik, topik kita pada hari ini yaitu kita akan membahas seputar bantuan hukum. Nah, bantuan hukum ini apa sih gitu? Terus apa tujuan bantuan hukum itu? Gimana cara memperolehnya? Nah, supaya masyarakat ini tahu gitu loh tentang bantuan hukum. Tapi sebelum masuk kepada pertanyaan itu, saya mau tanya dulu nih. Tusi Kanwil DKI Jakarta itu apa Pak Moro? Baik, sebelum bicara tentang bantuan hukum, yaitu tusi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM itu ada 4 divisi, yaitu divisi administrasi, divisi pemasyarakatan, divisi keimigrasian, dan divisi pelayanan hukum dan HAM. Nah, tusi daripada divisi pelayanan hukum ini yaitu mengenai tentang bantuan hukum juga. Di situ ada dalamnya memberikan layanan bantuan hukum sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Dan juga kita mengacu pada Permen-Kumham Nomor 63 Tahun 2018. Jadi bantuan hukum ini adalah pengakunya divisi pelayanan hukum seperti itu ya? Iya, benar. Oke. Nah sebetulnya kalau kita bicara tentang bantuan hukum ini apa yang dimaksud dengan bantuan hukum itu? Baik, bantuan hukum ada ini itu setiap warga negara atau masyarakat mempunyai hak yang sama di dalam hak konstitusional, jaminan kepastian hukum di hadapan kepastian hukum, dan mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Jadi tidak membedakan antara yang kaya dan miskin. Dia mempunyai hak yang sama di hadapan hukum untuk mendapatkan layanan pendampingan oleh advokat. Jadi akses keadilan itu bagi siapapun warga negara Indonesia gitu ya, tidak memandang dia itu stratanya ekonomi apa gitu ya. Iya, karena di sini banyak sekali ya. Kalau kita melihat di proses persidangan maupun penyidikan banyak yang didampingi oleh penasihat hukum. Dan kebanyakan dari masyarakat kita juga takut ya, takut wah kami tidak mampu. Jadi bagaimana untuk dapat kita didampingi penasihat hukum. Nah, itulah jaminan daripada negara untuk memberikan akses layanan bantuan hukum. Oke, bagus sekali ya berarti program tersebut ya. Jadi masyarakat tidak mampu tetap mendapatkan pengacara seperti itu ya? Iya, bisa didampingi oleh advokat. Advokat, oke. Nah, berarti ini bantuan hukum ini hanya diperuntukkan untuk masyarakat tidak mampu, begitu ya? Sebagaimana amanat Undang-Undang 16 itu kepada masyarakat yang tidak mampu atau miskin ya. Itu di dalam Undang-Undang 16 2011. Jadi kita balik lagi, siapa sih sebenarnya yang pemberi bantuan hukum? Nah, itu kita harus mengetahui hukum itu adalah lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum sebagaimana undang-undang, yaitu Undang-Undang 16 Tahun 2011. Nah, kalau penerima bantuan hukum itu siapa sih? Gitu ya. Jadi penerima bantuan hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin atau tidak mampu yang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan layanan bantuan hukum. Nah, terus kriteria indikator dia itu dikatakan miskin. Nah, ini apa nih? Gitu? Ya, itu kita kembali lagi melihat. Biasanya kita ada kriterianya, yaitu tidak tercukupi sandang pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan ada surat keterangan lain juga yang dikeluarkan oleh lurah, yaitu surat keterangan tidak mampu.
Oke. SKTM itu yang menandakan itu bukti bahwa dia bisa didampingi oleh lembaga bantuan hukum. Oh, SKTM tadi ya. Iya. Jadi si pemberi bantuan hukum ini ketika menerima pemohon, jadi tidak perlu datang ke rumahnya ngecek bener nggak nih orang tidak mampu atau bukan gitu ya. Jadi cukup dibuktikan dengan SKTM tadi. Iya, karena itu yang melakukan pejabat setempat ya. Oke. Atau dia tidak punya identitas, ini dia bisa mempunyai domisili, menggunakan domisili ya. Domisili ya dari lembaga bantuan hukum itu sendiri. Tapi lembaga bantuan hukum itu sendiri itu sudah yang harus terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Oh. Nah, ya. Jadi di DKI khususnya DKI Jateng itu ada 41 organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi. Itu yang kemarin kita habis verifikasi di tahun 2000, penjaringan itu 2022 sampai dengan 2024 itu sudah ada 41. Oke, kembali ke tadi yang tadi Pak Moro udah menyinggung tentang domisili. Nah, ini berkaitan dengan domisili. Ini kan di wilayah DKI Jakarta ini kan penduduknya kan sangat heterogen, bukan hanya penduduk yang lahir di wilayah DKI Jakarta. Katakanlah ada masyarakat yang pendatang dari luar wilayah DKI Jakarta tapi tidak memiliki KTP DKI Jakarta, apakah bisa menerima bantuan hukum? Itu bisa Pak Suwojo ya, bisa mendapatkan layanan bantuan hukum. Dia kasus di DKI atau dia sedang ditahan di Polda Metro atau bagian di Polsek yang ada di wilayah DKI, dia bisa dengan menampilkan domisili tempat tinggalnya atau domisili dari organisasi bantuan hukum. Oh, itu tadi yang dimaksud domisili itu ya, iya, seperti itu. Iya. Oke. Jadi tetap bisa menerima bantuan hukum ya, seperti itu. Iya. Oke. Terus kalau dia katakanlah dia nggak punya SKTM gitu atau sulit mendapatkan SKTM itu bagaimana? Tapi dia punya kartu-kartu lain, apakah bisa? Bisa. Dia menggunakan selain SKTM, dia menggunakan aku bantuan tunai ya, BLT. Oh, bantuan tunai. Oke. Atau dia menggunakan BPJS kelas 3. BPJS kelas 3. Ya, Oke. yang dibayar oleh pemerintah. Oke. Terus kalau ini KJP bisa itu bisa ya. Iya. Terus kartu Indonesia Sehat bisa. Oh, bisa. Yang menandakan dia tidak mampu. Oke, pokoknya intinya yang menandakan bahwa dia itu masyarakat tidak mampu. Iya. Oke. Itu menandakan dia tidak mampu, dia bisa mendapatkan layanan bantuan. Oke. Nah, terus mengenai ini sebenarnya siapa yang membiayai ini penyelenggaraan bantuan hukum ini? Sebenarnya biaya itu, anggaran itu ada di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi masyarakat jangan takut kalau dipungut biaya sama organisasi bantuan hukum, karena LBH yang telah terakreditasi itu dibiayai. Oh, LBH-nya dibiayai? Iya, dibiayai oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sebelum sampai ke sana, mungkin saya sedikit untuk layanan bantuan hukum ya. Pak Suwojo, layanan bantuan hukum itu sebenarnya ada dua. Litigasi dan non litigasi. Oke, litigasi ini apa nih? Nah, litigasi itu dia perkara yang ada di persidangan. Oke. Baik itu pidana, perdata maupun tata usaha. Oke. Mulai dari tingkat apa? Ya, itu ada tahapan dari tingkat penyidikan, kepolisian, persidangan, tingkat pertama ya, pertama pengadilan, kasasi maupun banding gitu. Oke. Itu bisa. Sampai tingkat kasasi ya? Iya, karena itu ada biayanya sendiri. Oh, biayanya itu tadi dari Kementerian Hukum tadi itu. Iya. Oleh negara tadi ya? Oleh negara itu, bukan itu untuk yang litigasi dan bukan saja litigasi untuk proses pidana perdata, tapi juga ada non litigasi. Oke, non litigasi. Jadi masyarakat bisa dapat mengajukan kegiatan non litigasi. Apa sih? Iya, apa? Apa non litigasi? Nah, non litigasi itu ada seperti penyuluhan hukum ya. Oh, penyuluhan hukum. Iya. Okay. Itu masyarakat bisa mengadakan konsultasi hukum, investigasi kasus, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, drafting dokumen hukum. Jadi masyarakat bisa selain litigasi, dia juga non litigasi. Masyarakat yang membutuhkan konsultasi bisa langsung datang ke LBH yang telah terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM. Bagaimana masyarakat kalau mau memohonkan untuk penyuluhan hukum? Baik, untuk mendapatkan layanan bantuan hukum yang berupa non litigasi, itu bisa masyarakat langsung datang ke
atau dia mau konsultasi hukum itu bisa, ya, tanpa dipungut biaya, Gratis ya. gratis. Atau masyarakat khususnya di DKI kita juga sudah kiat kita itu mensosialisasikan terkait dengan Undang-Undang 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Dan di sini juga selain mensosialisasikan, sini ada di Kanwil ini ada penyuluh hukum yang handal sebenarnya. Itu bisa bekerja sama kelurahan bagaimana mensosialisasikan bantuan hukum dan mendapatkan layanan bantuan hukum bukan saja litigasi tapi non litigasi seperti penyuluhan hukum. Jadi wilayah itu bisa meminta layanan penyuluhan hukum kepada organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi, khususnya itu. Jadi tanpa adanya biaya-biaya tambahan. Nah, jadi penyuluhan hukum di wilayah atau di RT RW itu bisa. Ada nggak? Tahu caranya. Ada nggak honornya? Nah itu yang penting itu. Wah, nanti kalau kami kan tidak ada anggaran buat membayar narasumber itu. Nah itu sudah ada ditanggung juga itu. Sudah diakomodir oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk dari honor narasumber maupun sampai dengan konsumsi. Itu. Berarti perlu SKTM juga dong? Itu bisa langsung mengajukan permohonan ke lembaga bantuan hukum yang telah terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM 41 LBH itu khususnya 41 bisa mengajukan melalui bersurat dengan bahwa mengadakan kegiatan kepada masyarakat yang tidak mampu di lingkungan setempat dengan satu mungkin melampirkan SKTM perwakilan dari lingkungan itu sampai ke organisasi bantuan hukum atau LBH yang telah terakreditasi. Atau minimal? Maksimal 30 Maksimal 30 yang di-cover oleh yang di-cover. Di luar itu tidak di-cover. Di luar itu, ya itu tergantung lagi kesannya tidak ini bisa mungkin memang menggunakan anggaran dari LBH ya masuk dalam prabono. Oh, prabononya si LBH tersebut ya? Iya. Dan ini semuanya murni benar-benar gratis ya. Bagaimana kalau seandainya ada katakanlah tanda kutip ada yang nakal oknum memungut biaya, nah apa jaminannya? Bagaimana tuh masyarakat tuh? Pihak tersebut apabila dipungut bisa melaporkan ke kami. Ya, khususnya di Kanwil di bagian sub penyuluhan hukum bantuan hukum dan BDI. Oh di tempatnya Pak Moro langsung ya? Iya, langsung datang ke kami. Nah, kami akan menindaklanjuti kebenaran tersebut dan akan ada sanksinya. Ya, baik mungkin sanksinya tentukan dulu ya. Setelah itu kalau emang masih ada bandel ya kita akan rekomendasikan untuk dicabut akreditasinya. Ada yang A, B, dan C. A, B, C. Nah, kriterianya nih gimana nih? Apakah kalau akreditasinya A, masyarakat apa bedanya gitu loh buat masyarakat dengan adanya akreditasi itu? Sebenarnya kalau akreditasi itu jumlah perkara yang ditangani oleh LBH tersebut ya. Kalau yang A dia bisa menangani 60 kasus ya. Yang B 30. Kayak begitu Pak. Jadi kita ada itu penilaian dari pas waktu akreditasi verifikasi LBH. Oh jadi akreditasi itu hanya menentukan kuantitas tadi ya, bukan pelayanan bantuan hukumnya. Pelayanan itu sama, mau A, mau B, mau C sama ya. Sama, itu pelayanan itu sama, tidak menentukan kuantitasnya. Yang penting sama, dia melayani bagaimana masyarakat yang tidak mampu memperoleh pendampingan hukum, pendampingan di persidangan itu secara sungguh-sungguh dan mungkin kalau hanya mendampingin saja tapi tidak ada pembelaan dari ini, itu bisa nyampein juga ke kami gitu. Toh anggaran hanya terserap saja tapi kuantitasnya tidak ada, nah itu bisa sampai ke kami juga. Berarti artinya di 41 OBH yang ada di DKI Jakarta ini memiliki standar yang sama, gitu ya? Iya, memiliki standar yang sama, memberikan layanan bantuan hukum. Itu secara gratis ya. Dan sebagaimana memberikan layanan itu secara sungguh-sungguh, ya. Walaupun dia mungkin banyak kan yang dibela ya, punya duit banyak, uang banyak, uang sungguh-sungguh, dan yang tidak mampu ya menggunakan SKTM, mungkin layanannya biasa-biasa saja, itu tidak bisa
Oh, itu tetap sama ya, harus sama. Masyarakat memiliki hak yang sama gitu. Iya, karena masyarakat memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Di hadapan Itu. Jadi, Setuju. jadi kalau emang proses baik pendidikan ya, itu kan bisa didampingi juga Pak. Didampingi dari bagaimana proses pendidikan juga supaya berjalan dengan lancar. Berarti ini warga binaan atau yang ada di rutan di wilayah DKI Jakarta ini itu bisa ya Pak Koro ya? Bisa. Ya. Bisa Itu mendapatkan bantuan hukum itu ya? Bisa didampingi oleh penasihat hukum atau lembaga bantuan hukum. Itu bisa. Bagaimana biasanya dia identitas ya kan? Identitas dia tidak kan pasti di rutan dia tidak ada, dia tidak pegang, benar. Jadi identitas itu dikeluarkan oleh kepala rutan. Identitas dia diganti dengan surat keterangan dari kepala rutan itu. Itu untuk bisa sebagai identitas, berarti identitas untuk didampingi oleh penasihat. Nah, berarti si keluarganya warga binaan ini mendatangi OBH tadi. Iya. Dia mendatangi atau nanti dari LBH tersebut sudah ada di dalam di rutan tersebut untuk memberikan layanan. Jadi jadi pihak tahanan tersebut bisa langsung ke LBH dengan nanti LBH akan membuat surat keterangan kalau dia tidak mampu yang dikeluarkan oleh kepala rutan. Berarti maksudnya pemberi bantuan hukum tadi itu sudah bekerja sama dengan rutan-rutan yang ada di DKI Jakarta, artinya mereka sudah ada posnya lah istilahnya seperti itu gitu ya di situ ya? Iya, sebagai sudah ada. Seperti di pengadilan gitu ya? Iya. Jadi jangan khawatir juga gitu ya, akan ada mendapatkan penasihat hukum seperti itu ya? Iya, semua itu ada ya. Kalau emang dia tidak ada, mungkin dari keluarga bisa mencari ya, tapi yang udah terakreditasi atau dia bisa datang. Kesulitan mendapatkan apa sih LB mana aja yang bisa dapat memberikan layanan bantuan hukum secara gratis cuma-cuma. Dia bisa datang langsung ke Kanwil. Keluarganya datang langsung ke Kanwil. Nanti ada pada divisi layanan hukum khususnya pada penyuluhan hukum bantuan hukum akan memberikan arahan, akan menyampaikan ada 41 LBH, mungkin kita arahkan yang dekat dengan tempat tinggalnya gitu. Khususnya di wilayah DKI ya. Perkara tersebut. Nah, tadi kalau ini kan di wilayah DKI Jakarta ya, katakanlah dia itu memiliki KTP DKI Jakarta, tapi kasus yang dia alami ini bukan di wilayah DKI Jakarta, katakanlah di Bekasi gitu atau di Depok, nah itu bisa mendapatkan bantuan hukum di 41 tadi yang di DKI Jakarta itu. Nah, untuk yang di luar dari domisili, di KTP DKI. Iya, KTP DKI. Tapi dia membuat proses persidangan maupun dia ditahan di Depok, Jawa Barat ya. Nanti kami akan mungkin minta petunjuk dari Kanwil di Jawa Barat gitu. LB mana saja nih yang ada di wilayah Depok yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Oke, berarti nggak bisa di DKI ya? Iya. Meskipun dia KTP-nya DKI? Iya, tidak bisa karena nanti pas untuk rembesnya, terutama untuk rembes. Rembes siapa nih? Rembes dari LBH tersebut. Oh, rembes LBH ke Kumham tadi ya? Kumham itu tadi ya, karena di wilayahnya memang wilayah Depok. Oh, gitu. Jadi pengadilan Depok kan. Nah, terus berbicara tadi Kementerian Hukum, berarti itu sebagai Panwasda ya. Nah, peran dan fungsi Panwasda ini apa? Jadi, apa ketika masyarakat ini menerima bantuan hukum, ini pegawai Kanwil ini ikut gitu? Panwasda sini sifatnya mengawasi ya pelaksanaan bagaimana itu anggaran yang digunakan oleh LBH, ya, pengawasan terhadap penggunaan anggaran LBH dari tahap 1 sampai dengan tahap 3 atau pencairan. Selanjutnya kita melakukan pengawasan MONEF ke LBH itu sendiri maupun ke penerima bantuan hukum. MONEF ini apa nih? Monitoring dan evaluasi. Oh, monitoring dan evaluasi kepada lembaga bantuan hukum. Ini dilakukannya timeline-nya berapa lama nih? Apa setiap seminggu sekali? Ya, kita melakukan MONEF itu bisa 3 bulan sekali. Oh, 3 bulan sekali. Mungkin 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali. Itu secara berjenjang ya, kita bisa melakukan MONEF kepada
pemberi bantuan hukum ya. Oh, pemberi PBH tadi ya. PBH tadi. Dan bagaimana terhadap penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum Nah, juga. di situ nanti akan kita lihat hasil dari bagaimana didampingi oleh penasihat hukum, apakah benar-benar didampingi dari tingkat penyidikan sampai proses persidangan sampai dengan kekuatan hukum tetap. Oke, berarti artinya Panwasda ini memastikan bahwa pemberian bantuan hukum ini sudah sesuai dengan standar tadi itu ya? Iya, jadi sesuai dengan Panwasda mengawasi pelaksanaan LPH tersebut sesuai dengan standar yang ada gitu ya. Standar bantuan hukum tadi. Iya. Tidak. Oh, jadi supaya tidak menyimpang. Tidak ada penyimpangan, tidak ada. Katakanlah minta uang seperti itu gitu ya. Iya, jadi pengawasan tidak ada penyimpangan dari penggunaan anggaran yang ada gitu. Karena pertanggungjawabannya juga akan dipantau langsung gitu. Oke. Karena dia dan ini pun melalui sistem ya. Atau dari teman-teman Panwasda ada bermain itu tidak bisa. Nggak bisa ya? Tidak bisa. Pasti ketahuan ya? Iya, karena di sini emang melalui sistem namanya Sitbantu. Oh, aplikasi gitu. Sitbantu. Dari tahap 1 dia mengupload data-data hukum, tahap 2, tahap 3. Nah, itu nanti ada pencairan bukti-buktinya di pelaksanaan kegiatan apa saja yang dilaksanakan. Itu nanti akan dicek. Oke, kalau tadi di rutan bisa ternyata warga binaan itu bisa mendapatkan bantuan hukum. Nah, ini kalau orang nih katakanlah mulai ditangkap polisi nih gitu. Nah, itu bisa nggak tuh? Bisa di kepolisian ya dapat difasilitasi. Oke. 41 organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi bisa mendampingi klien atau tersangka ya di dalam proses penyidikan. Oke. Berarti mulai dari ditangkap polisi itu udah bisa memperoleh bantuan hukum, dan di sana ada juga gitu kerjasama dengan 41 tadi ya. Iya. Nah, pertanyaan terakhir nih Bang Mora nih, terakhir ya, itu gimana nih masyarakat kalau bingung nih 41 nggak tahu di mana lokasinya, nah itu bisa nggak datang ke Kanwil untuk konsultasi dulu gitu loh? Bisa langsung datang ke kantor wilayah Hukum dan HAM ya di MT Haryono ya. Di MT Haryono 4 itu nanti bisa ketemu langsung dengan rekan-rekan atau teman-teman dari penyuluh hukum. Penyuluh hukum. Iya, penyuluh hukum yang ada di Kanwil ya. Kanwil itu banyak bisa menyampaikan atau mengkonsultasi langsung bagaimana keberadaan 41 lembaga bantuan hukum, atau bisa mulai di website ya. Di website Jakarta kemenkumham.go.id. Oke. Ya, itu ada namanya CKB penyuluh. Oh, penyuluh. Nah, ini aplikasi juga. Aplikasi Aplikasi juga. CKB penyuluh di situ bisa dilihat juga ada macam-macam untuk kegiatan penyuluhan hukum, konsultasi hukum maupun lembaga bantuan hukum gitu. Oke, baik. Berarti masyarakat nggak perlu bingung, nggak perlu khawatir. Datang saja kalau kurang penjelasan, datang ke kantor wilayah untuk mencari bantuan hukum di mana yang terdekat dengan domisilinya seperti itu. Iya, bisa gitu. Dan nanti ini ada juga nih masyarakat tidak perlu datang ke Kanwil sebenarnya. Oh, bisa di pelayanan kita di Kanwil itu ada 2 pelayanan, yang di seri ya, setiap hari. Itu di mana? Yang ada di Mangga 2 dan di PGC. Wow, jadi bukan hanya di Kanwil ya? Bukan saja di Kanwil, tapi ada 2 layanan lagi. Ada 2 layanan. Oke, di masyarakat di sekitaran Mangga 2 Jakarta Utara ya? Dan sekitarnya bisa datang ke Mangga 2. Bisa. Pokoknya bisa apapun layanan yang ada di Kanwil bisa ada bisa di sana langsung juga ya? Bisa langsung. Silakan datang langsung ke sana. Jadi di Mangga 2 dan satu lagi di PGC. PGC ini mengakomodir berarti warga yang dekat dengan Jakarta Timur, Selatan ya? Iya. Silakan datang ke PGC seperti itu ya? Nah, itu ada ya, jadi bukan yang sekitaran situ ya. Mungkin ada yang pas waktu lagi belanja. Iya. Nah, itu dia bisa kesempatan lah untuk datang ke situ, konsultasi mau masalah apa saja. Bukan saja masalah hukum, masalah apa aja kaitan baik mungkin pembuatan perseroan keuangan, kekayaan intelektual, pendaftaran KI, merek cipta, itu bisa langsung datang ke situ juga ya. Oke, Pak Moro, terima kasih nih atas kesempatan dan waktunya sudah hadir di Kupas Tahu. Tapi sebelumnya Pak Moro mungkin mau ngasih kalimat kunci lah seperti itu tentang bantuan hukum kepada masyarakat.
Baik, pada masyarakat yang khususnya di wilayah DKI, silakan mengalami apabila ingin konsultasi hukum atau terhadap lembaga bantuan hukum yang telah terakreditasi, silakan datang langsung ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Jalan MT Haryono nomor 24 Cawangan, Jakarta Timur, atau bisa langsung ke PGC Cililitan dan juga di Mangga 2 Pasar Baru. Silakan datang ke situ, bisa konsultasi langsung kepada tim kami atau petugas kami yang ada di sana. Baik, terima kasih Pak Moro. Terima kasih atas waktunya, kesempatannya. Terima kasih Pak Moro sudah mampir di Kupat Tahu. Jadi jangan khawatir, masyarakat tidak mampu juga tetap mendapatkan akses layanan keadilan, yaitu bantuan hukum yang diberikan oleh negara. Demikian episode kita kali ini. Jangan lewatkan episode kita di episode berikutnya yang tidak kalah menarik topiknya. Salam Kupat Tahu.